terakhir, bisa nggak sebenarnya Pak Februari sekolah? Bisa. Selayang kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ketemu sama orang yang paling dicari ya di masa COVID. Selain dari tim Satgas COVID, ini ibu-ibu di rumah, orang tua juga lagi mencari kapan sih sebenarnya sekolah. Nah, saya bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, pagi. Waduh, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, sekilas Pak tentang perjalanan COVID ya dari mulai Maret atau April 2020 hingga sekarang. Ini cukup lama juga anak-anak sekolah diliburkan alias atau sekolah tatap muka namanya, sekarang daring atau daring juga, masih banyak kegiatan di rumah. Nah, Bapak punya anak yang masih sekolah Pak? Masih. Kelas berapa? Ya, ada yang kelas 6, lalu yang nomor 2 itu sekarang di Gontor di Ponorogo, itu mondok dan mereka tetap sekolah seperti biasa. Kemudian ada satu lagi anak saya di luar negeri. Oke. Pernah nggak ngeluh, Pak? Papa kan kepala dinas nih, sekolah lagi dong gitu. Pernah nggak gitu Pak? Oh, pernah. Termasuk ibunya. Oh, termasuk ibunya? Jadi bukan hanya anak, ibunya pun sudah rindu dengan sekolah itu. Ya kan, tapi tentu pertama yang perlu kita jelaskan ke mereka, ancaman COVID ini sangat serius. Dan pemerintah kita telah menegaskan bahwa menjaga nyawa masyarakat itu menjadi hukum yang tertinggi. Ya kan? Menjadi hukum yang tertinggi. Artinya, kalau sudah menyangkut nyawa, maka tidak boleh main-main. Lalu dalam perkembangan 9 bulan, tentu pemerintah juga mengevaluasi bahwa memang diakui oleh sebagian besar kalangan termasuk para pemerhati pendidikan, ya kita juga merasakan bahwa memang pelajaran daring yang kita lakukan mulai dari bulan April itu, efektifnya April, sampai hari ini itu memang sangat tidak efektif. Sangat tidak efektif ya berarti ya? Efektif, ya. Lalu juga kita melihat bahwa ada dampak sosial yang saya kira sangat serius. Ya misalnya saja karena anak-anak sudah berubah pola perilaku di rumah. Dulu kan mereka kita larang untuk main HP. Iya. Sekarang mereka itu main HP, bukan lagi main HP, disuruh main HP. Oke. Kenapa harus main HP? Karena pendidikan mereka itu memang mesti menggunakan teknologi seperti itu. Karena daring itu berkonsekuensi harus ada gadgetnya. Nah, mungkin itu sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya. Tetapi kan yang sulit itulah kontrol dan pengawasannya. Banyak orang tua yang memang karena kesibukannya mencari makan, kesibukannya mungkin mengurus pekerjaannya, orang tua yang sibuk di luar segala macam, anak-anak kadang-kadang ditinggal di rumah. Nah, sehingga ketika kita melarang mereka untuk main HP pada kesempatan mereka tidak belajar, terjadilah konflik sosial antara orang tua dan anak. Ya, karena mereka sudah kadang ketika kita panggil, si anak lambat menyautnya ini, karena sudah asik dengan HP tadi. Sama HP-nya ya. Ya itu. Yang kedua, dampak negatif HP itu. Mereka secara sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, lalu terbuka atau barangkali membuka konten yang benar, tapi muncul hal-hal yang tidak benar, ya kan? Nah, ini kita takut ini menjadi sebuah kebiasaan, ya kan? Lalu sebuah budaya yang sudah berubah, misalnya anak-anak kita sudah terkontaminasi oleh budaya yang barangkali tidak paslah untuk Indonesia dan juga bertentangan dengan agama. Nah, maka ini oleh karena itu, atas pemikiran-pemikiran tadi, ada efektivitasnya, terjadinya gangguan hubungan sosial antara anak, termasuk dampak negatif dari HP itu, maka pemerintah terus mengkaji, ya kan, walaupun tadi hukum tertinggi adalah tapi bagaimana hukum tidak dilanggar, tapi keselamatan terjaga, lalu belajar bisa lebih efektif dari itu. Maka adalah masukan-masukan perlu dibuka lah apa disebut dengan
pelajaran Sekolah pelajaran tatap muka terbatas. Oke. Jadi tunggu. terbatas ya, ini dulu Terbatas. kunci ya. Oke. Oke. Baik. Ya. Oke. Cut dulu Bang. Nah, seribet apa sih prosesnya sehingga Bapak ataupun pemerintah kota mengeluarkan surat keputusan bahwa sudah bisa belajar tatap muka? Nah, seribet apa Pak prosesnya Pak? Sampai atau perlu berembuk lagi? Ya, oke. Kita dasar dulu. Dasar pembukaan tatap muka ini itu adalah SKB 4 Menteri nomor 20 ya bulan November tahun 2020. Ya, bahwa di situ SKB ini merupakan penyempurnaan dari SKB sebelumnya juga Pak Menteri. Di SKB itu dikatakan bahwa kewenangan untuk membuka sekolah itu ada di pemerintah daerah sesuai dengan tingkatannya. Artinya tingkatan itu maksudnya adalah kalau SMP, SD, PAUD itu dibuka oleh wali kota. Kalau SMA, SMK dibuka oleh provinsi. Kalau madrasah, pondok pesantren itu dibuka oleh Departemen Agama, Kanwil Departemen Agama. Itu di situ izinnya nanti. Izinnya tidak rumit sebenarnya. Tinggal lagi nanti kita mengajukan kepada tim gugus tugas Kota Pekanbaru sekolah mana saja yang kita ajukan. Karena kita sebelum sekolah itu mengajukan, nanti kita meminta kepada sekolah untuk mereka mengajukan dengan persyaratan mereka telah memenuhi prosedur kesehatan, protokol kesehatan. Nanti kita ajukan secara tongkong ke sana berapa sekolah yang siap untuk buka itu dan menginginkannya. Nah, kita ajukan. Nanti pemerintah akan menilai apakah ini sudah sesuai dengan SOP yang sudah kita buat. SOP itu tentu mengikuti SKB 4 Menteri itu. Kalau mereka sudah tentu nanti pemerintah mengeluarkan izin untuk pembukaan. Teknis pelaksanaan nanti kita. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh membuka serta-merta tanpa izin dari tim gugus tugas melalui Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru atau dinas pendidikan terkait di tempat lain kan. Nah, nanti kalau mereka sudah masuk dalam daftar boleh buka, kita komunikasikan. Nah, nanti kita evaluasi nanti setiap minggunya. Ya. Terakhir, bisa nggak sebenarnya Pak Februari sekolah? Bisa, karena begini, khusus SMP negeri, SD negeri di Kota Pekanbaru, kita sudah persiapkan sebelumnya. Dulu kita sudah pernah buka di bulan November kan, tapi karena angka COVID naik, tapi bukan di klaster sekolah ya, naik, kita juga tidak mau anak-anak ini teraniaya. Oleh karena itu kita tunda lagi. Tapi dalam masa itu kan ada informasi bahwa pemerintah pusat akan buka di Januari. Nah, maka kita sudah survei segala macam kan. Nah, itu. Jadi kita sudah siap sebenarnya. Bagaimana sekolah yang sudah kita anukan itu sudah dipersiapkan ya? Sudah dipersiapkan dengan baik. Berarti bahkan sudah ada simulasinya. Sudah ada simulasinya. Dan itu sudah kita presentasi. Jadi SOP-nya kita sudah, simulasinya sudah. Waktu rapat koordinasi Senin kemarin itu kita sudah sampaikan semuanya itu, termasuk simulasinya. Alhamdulillah, menurut pandangan kawan-kawan yang hadir pada waktu itu sudah cukup baik ya. Tinggal lagi nanti kita mengawasi ini. Walaupun angka COVID akan tinggi, tetap bisa dilaksanakan. Sebenarnya di SKB itu tidak lagi. Di SKB itu tidak lagi menentukan zona. Tapi kita tetap hanya buka zona hijau dan zona kuning. Orange saja tidak kita buka. Oleh karena itu setelah kita berkoordinasi dengan pihak terkait yaitu Dinas Kesehatan dari 12 kecamatan, ini kalau kita hitung 12 kecamatan kan sudah 15 ya. Itu ada 2 yang masih oranye. Sisanya itu 10 itu sudah kuning. Yang kuning itu kita buka. Yang 2 tidak kita buka. Yang kedua itu adalah Tampan, yang kedua adalah Rumbai. Nah, ini belum kita buka. Makanya Rumbai dan Tampan belum termasuk yang akan kita ajukan pada hari ini. Hari ini kita akan ajukan ke wali kota sebagai ketua tim gugus tugas untuk memberikan izin kepada kita agar nanti sekolah itu bisa dibuka. Yang kedua, yang pertama kita buka, pembukanya bertahap. Ya, tidak seperti-merta nanti semua sekolah itu misalnya negeri 45, swasta sekian misalnya. Tidak serta-merta. Yang kita buka tuh hanya yang kelas 6 untuk SD, kelas 9 untuk SMP. Hanya 2 itu kelas dulu. Ya? Itu dulu ya. Kalau ini nanti tidak ada masalah,
Kalau ada masalah kita tutup lagi. gitu. Tapi kalau tidak ada masalah, baru kita buka setiap jenjangnya. Kelas Setiap 8, kelas ya? kelas 7. Termasuk dari kelas 1 sampai kelas 6. Iya, baru kita buka nanti. Makanya ini bertahap ini. Jadi kita tidak mau nanti langsung dibombardir. Dan yang kedua, ini hanya dibuka 2 kali seminggu. Hanya 2 kali seminggu untuk satu anak. Satu anak Satu anak hanya 2 kali seminggu. merasakan Oleh karena itu sekolahnya. nanti SD itu 2 kali sekolah yang dibuka, SMP itu 2 kali dibuka. Nah, 2 kali itu ya nanti kita pisahkan agar tidak berbenturan di jalan terlalu banyak. Maka misalnya nanti Senin dengan Rabu itu SMP gitu buka. Selasa dan Kamis itu SD yang kita buka. Untuk supaya jangan terlalu banyak orang berkeliaran di jalan. Nah, itu. Oke, berarti pesan nih Pak terakhir Ya. untuk masyarakat Kota Pekanbaru. Ya. Walaupun tinggal sekolah yang ditutup itu kemungkinan masih di zona di Rumbai dan Kecamatan Tampan, tapi ada juga orang tua yang tinggal di daerah lain atau murid yang tinggal di daerah lain, di kecamatan lain, tapi dekat dengan sekolahnya. Mungkin apa nih yang bisa dijaga, pesan untuk kedua orang tua ketika melepas anak ke sekolah? Jadi tidak melepas anak ke sekolah. Ini yang perlu dicatat nih ya. Tidak melepas anak ke sekolah. Dalam itu nanti orang tua wajib mengantar anak itu. Kalau mereka tidak bisa mengantar jemput, silakan mereka. Kan ini tatap muka terbatas ini pilihan loh. Tidak kewajiban. Karena gunanya hanya untuk menguatkan daring yang kita anggap tadi tidak efektif. Kalau mereka misalnya saya tidak sanggup mengantarnya, kalau begitu silakan daring aja. Nah, oleh karena itu perlu izin orang tua bahwa mereka itu mengizinkan anaknya tatap muka terbatas itu. Jadi saya sampaikan sekali lagi kepada masyarakat, ini tatap muka terbatas adalah pilihan. Ya, kalau memang ada yang keberatan anaknya tidak ingin tatap muka terbatas, silakan mengikuti pendidikan itu melalui daring. Nah, lalu kalau yang ingin, silakan isi izinnya bahwa mereka mengizinkan. Jadi kalau ada risiko kita tidak tuntut. Ya, itu hanya pilihan. Oke, terima kasih. Ya, yang jelas anak orang tua dari hasil rapat koordinasi kami di provinsi kemarin, kepala dinas, kemudian PGRI, kemudian MKKS, komite, ternyata anak-anak kita itu rindu dengan sekolahnya.